Tetapi ternyata di puncak keberhasilan karya kerja saudara, saudara tidak menjumpai apa yang saudara kejar. Ternyata saudara kesepian. Ternyata saudara tetap merasa kosong, hambar, dan sia-sia. Karena itu mari kita bukan mengejar apa yang berharga bagi diri kita. Mari kita mengejar apa yang berharga bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-108. Saya masih mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25 sampai dengan 29. Dan saya memberikan judul, tujuan hidup manusia adalah hidup kekal, bukan soal makan atau pamer. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Kasih sayang dan kasih setia Tuhan bagi kami. Sekali lagi kami datang untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Oleh karena kami hendak membaca dan mencoba untuk mengerti firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, bahkan berikanlah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia, supaya Ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami. Kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat 25 sampai dengan 29, yang dituliskan demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memahami bacaan kita, yaitu Tuhan Yesus yang sudah selesai membuat mujizat melipat gandakan roti untuk 5.000 orang. Kemudian berdoa di bukit seorang diri, dan kemudian menjumpai murid-muridnya yang sedang diombang-ambingkan oleh angin ribut di Danau Galilea dengan berjalan di atas air. Dan Yesus kemudian menumpang perahu murid-murid dan mereka sampai ke Kapernaum. Orang banyak tidak melihat Yesus turun dari bukit. Oleh karena Yesus turun dari bukit sekitar jam 3 dini hari.
Dan orang banyak juga tidak melihat Yesus berjalan di atas air danau maupun ikut ke dalam perahu murid-murid dan sampai ke Kapernaum. Oleh karena itu keesokan harinya ketika orang banyak yang masih mencari-cari Yesus sampai ke Kapernaum dan melihat Yesus sudah ada di sana, apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka adalah bagaimana Yesus, Rabi, Guru, bisa sampai di sini. Dan itu kemudian tercetus dalam sebuah pertanyaan, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Tetapi Yesus tidak menanggapi pertanyaan ini. Seringkali Yesus mengabaikan pertanyaan yang sifatnya sesungguhnya tidak membawa kepada inti pengajaran yang hendak ia katakan. Percakapan yang dirasakan tidak terlalu membawa hasil yang berguna. Sebaliknya, Tuhan Yesus justru kemudian mengatakan motivasi orang banyak mencari Dia bukan karena mereka melihat mujizat pelipat gandaan roti sebagai sebuah tanda tindakan Allah, tetapi mereka mencari Yesus oleh karena mereka makan roti dan kenyang. Mereka ingin untuk lebih banyak, lebih sering makan roti gratis. Karena itulah Yesus kemudian menganjurkan kepada orang banyak yang ada di sekelilingnya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan Allah dengan meterainya. Kalau kita memperhatikan, Yesus berkata tentang anak manusia bukan dalam artian kalimat atau kata yang A-nya kecil, M-nya kecil, anak manusia, tetapi A-nya besar dan M-nya besar. Anak manusia sebagaimana yang disebut tokoh di dalam Daniel pasal yang ke-7 yang dinubuatkan itu. Dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya untuk memberikan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang banyak mencari Yesus untuk mendapatkan roti. Orang banyak mencari Yesus untuk soal makan, makanan, soal kenyang, kebutuhan tubuh. Benar, bila kita tidak makan, kita tidak dapat hidup lebih lama, kita akan meninggal. Dan karena itu orang makan yang normal 3 kali. Tanpa makan kita tidak akan memiliki tenaga. Tanpa makan tubuh kita tidak akan bisa bertahan. Dan tanpa makan kita akhirnya akan mati. Lalu makan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Dan seringkali segala sesuatu dalam satu hari diatur menghindari mengganggu jam makan. Bahkan jam kerja pun ada saat untuk berhenti istirahat, yaitu sekitar jam 12 siang. Untuk apa? Untuk makan. Makan menjadi begitu penting. Dan lebih-lebih bagi banyak orang sekarang, makan bukan sekedar soal untuk menjadi kenyang. Makan sudah melebihi sekedar fungsi untuk mengenyangkan. Oleh karena banyak orang menempatkan makan menjadi sebuah hiburan, mencari makanan. Lebih-lebih sekarang dengan era Instagram, orang mempopulerkan apa yang dijual dengan iklan yang membuat orang bisa tahu dengan cepat dan memiliki kemampuan untuk dirangsang sedemikian rupa. Ditambah dengan orang-orang yang makan makanan baru, seringkali juga kemudian mempromosikan, membanggakan bahwa mereka sudah lebih dulu dari orang lain untuk makan. Banyak orang sekarang mencari makanan baru. Banyak orang sekarang makan bukan sekedar makan. Makan menjadi sebuah hiburan. Makan menjadi sebuah rekreasi, makan menjadi sebuah hobi, dan bahkan kemudian makan dijadwalkan begitu rupa.
makin orang punya uang, makin mereka berusaha untuk makan makanan-makanan baru yang kadang-kadang berarti itu makanan yang lebih mahal, bahkan mungkin makanan yang mahal. Tidak jadi soal bagi orang-orang yang punya uang. Mereka bekerja, mereka mendapatkan uang, dan sebagian, entah sebagian kecil atau sebagian besar, hasil dari kerja itu kemudian disalurkan untuk makan. Apakah makan keluar bersama dengan kekasih, dengan keluarga ini 1 bulan 1 kali? Ataukah ada yang mungkin 1 bulan 2 kali? Atau ada yang seminggu sekali? Atau ada yang mungkin bahkan lebih sering lagi dalam 1 minggu 2 atau 3 kali? Dan ini kemudian menyebabkan hidup sepertinya adalah untuk makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastilah hidup sesungguhnya bukan untuk makan. Walaupun sepertinya banyak orang membicarakan lebih banyak tentang makanan, orang lebih banyak sekarang mencari tempat makan. Bahkan orang memberi waktu yang lebih panjang dan anggaran yang lebih besar untuk makan. Tetapi hidup bukan soal makan. Kalau kita makan untuk hidup, itu benar, betul. Tetapi hidup untuk makan, pastilah tidak, oleh karena kita harus bekerja. Oleh karena kita memiliki tugas-tugas yang lain. Tetapi makan sepertinya sekarang makin mendapat tempat yang lebih banyak dan menjadi lebih penting. Bahkan mungkin mengambil waktu yang lebih panjang dalam jadwal setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada orang banyak, jangan mengejar roti. Jangan mementingkan soal makan. Jangan mengutamakan kebutuhan tubuh. Oleh karena ada yang lebih penting daripada itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di era sekarang kita makin menyadari bahwa kebutuhan yang diberikan atau kebutuhan yang diupayakan, kebutuhan yang diisi dengan kompensasi untuk dapat memenuhi, sesungguhnya bukan cuma soal makan, tetapi soal juga kebutuhan untuk eksis. Banyak orang bukan sekedar makan lalu selesai, tetapi mereka makan lalu mengambil foto dan menguploadnya masuk ke Instagram. Kompas beberapa waktu yang lalu memberikan komentar tentang budaya yang sekarang ini muncul, yaitu budaya mengupload apapun yang menjadi kegiatan yang dianggap berarti berharga. Aku viral, maka aku ada. Budaya sekarang ini sesungguhnya mendorong orang untuk mempromosikan dirinya. Beli barang baru, foto, dan diupload. Mengerjakan sesuatu yang dianggap berarti, apakah itu bertamasya, maka kemudian difoto dan diupload masuk Instagram. Lebih-lebih jikalau punya barang baru, apa itu pakaian, apakah itu tas, apakah itu sepatu, jam, perhiasan, bahkan mungkin mobil dan rumah, kemudian diupload untuk dipamerkan. Dari budaya memamerkan makanan, sekarang orang sudah meluas dengan memamerkan apa saja yang dilakukan. Tetapi intinya sama, bukan cuma soal beli, bukan cuma soal butuh, tetapi soal pamer. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah membaca jauh sebelum handphone ini muncul sebuah tulisan yang menarik di majalah Tempo yang menyadarkan saya bahwa betul yang ia tulis itu. Orang pada masa dulu membeli kaos, mereknya akan ada di dalam baju atau kaos itu,
yang diletakkan di belakang leher kita. Merek itu akan disembunyikan. Tetapi kemudian muncul sebuah era baru, yaitu terutama kaos, mereknya akan diletakkan di depan, di bagian dada. Sehingga jelas bagi orang, kaos itu merek apa. Mereka yang biasa ke mall, mereka yang biasa melihat-lihat pakaian, segera akan tahu kalau mereknya itu gambar seperti itu atau kata-kata seperti itu, harganya berapa? Pasti bukan yang murah. Dan orang-orang yang tidak terbiasa membeli pakaian ataupun tidak terbiasa untuk melihat pakaian di mall, dengan melihat mereknya dipasang di depan, orang-orang itu pun tahu itu pasti pakaian yang cukup mahal. Dan itulah yang kemudian dilanjutkan dengan era handphone, Instagram, foto yang dipamerkan. Tetapi yang lebih banyak dipamerkan bukan sekedar makanan, barang, tetapi bersama dengan orangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup bukan tentang makan kenyang, hidup bukan tentang membeli barang dan memamerkan. Tuhan Yesus mengatakan hidup itu lebih daripada itu. Jangan bekerja untuk makanan yang akan binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Orang-orang yang hanya berpusat kepada dirinya sendiri, mengupload dirinya, hanya sibuk dengan keinginannya, bahkan mungkin realita yang lebih nyata, dia bekerja hanya untuk dirinya, dia mengumpulkan uang hanya untuk dirinya, dia sedang membangun kerajaan dengan dirinya sebagai pusatnya dan rajanya. Dia bahkan mungkin kalaupun pemimpin perusahaan, pemilik dari sebuah usaha dengan banyak karyawan dan pegawai, dia menekan karyawan dan pegawainya. Toh mereka butuh pekerjaan. Kalaupun mereka keluar, ada lebih banyak orang yang mau bekerja, bisa menggantikan tempat mereka. Orang-orang yang memiliki perusahaan tetapi tidak membayar apa yang mestinya sebagaimana seharusnya dibayar. Mereka berusaha untuk mengurangi apa yang mesti dikeluarkan untuk pengeluaran karyawan, supaya mereka menjadi lebih kaya, padahal sudah kaya. Memangnya orang kaya akan berhenti karena sudah kaya? Sepertinya tidak. Makin kaya makin takut kekurangan. Aneh bukan? Makin kaya justru makin sayang. Jikalau uangnya hanya berhenti menjadi deposito, dianggap mandek, uang mesti diputarkan. Lalu dia bekerja lebih banyak, dia mengembangkan usahanya lebih luas. Orang-orang kaya biasanya sulit untuk berhenti justru karena mereka punya modal. Dan kadang-kadang juga diwarnai dengan keserakahan. Tetapi hidup juga bukan soal untuk diri sendiri, egois dan egoisme, egosentris. Hidup ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita ini makhluk spiritual. Kita butuh Tuhan. Dan kita butuh hidup bersama dengan Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Kita juga makhluk sosial, kita butuh orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Kita membutuhkan untuk hidup bersama dengan orang lain. Dan karena itu dalam kata-kata Yesus, jangan hanya mencari makanan yang akan binasa. Sesungguhnya juga terkandung pengertian, jangan hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita butuh hidup bersama dengan Tuhan. Kita butuh hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya salah. Tetapi bisa jadi orang-orang sesungguhnya
yang sangat senang memamerkan dirinya dengan apa yang dibeli, apa yang dimiliki, apa yang dilakukan. Mereka berpikir bahwa kalau orang melihat pakaiannya yang mahal, perhiasannya yang mahal, mobilnya yang mahal, rumahnya yang mahal, derajatnya akan naik. Orang akan melihat dirinya seperti barang mahal yang dimilikinya. Siapa bilang? Oleh karena orang dinilai bukan berdasarkan apa yang dimilikinya. Orang dinilai berdasarkan apa yang dilakukannya. Orang dinilai berdasarkan apa yang sesungguhnya ada pada dirinya, bukan tempelan dari luar. Bukankah pakaian itu tempelan? Bukankah perhiasan itu tempelan? Sepatu, jam, apalagi rumah dan kendaraan. Yang asli dari dirinya itu sesungguhnya seperti apa, itulah nilainya. Apakah dia sesungguhnya seorang yang memiliki karakter baik, jujur, rendah hati, setia, baik hatinya? Apakah dia punya sikap yang baik yang mencerminkan karakternya yang bisa diuji dengan sikapnya kepada orang lain? Apakah dia peduli orang lain, menghargai orang lain, punya belas kasihan, kemurahan, kebaikan, bahkan kerelaan untuk berkorban? Itulah yang membuat seseorang berharga, bukan apa yang dipamerkan dan bukan apa yang dipakai atau dikenakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau orangnya jahat, jikalau sesungguhnya karakternya itu buruk, busuk, walaupun dia kaya dan kaya raya, itu toh tidak mengubah dia kemudian menjadi harum. Kalau dia busuk, ya tetap busuk, bahkan semakin kaya bisa jadi dia akan semakin jahat, semakin culas, semakin licik, semakin curang, semakin serakah, dan semakin tega, dalam artian kejam, untuk memperalat orang lain, untuk memanipulasi karyawannya hanya untuk demi dirinya dan dirinya dan dirinya. Sebuah cara hidup yang salah, karena semuanya akan binasa, semuanya akan ditinggal, semuanya tidak bisa dibawa melewati gerbang kematian. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus menyuruh supaya orang banyak mencari, melakukan, bekerja untuk apa yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ada banyak kebutuhan selain soal roti, nasi, makan. Orang butuh diperhatikan, orang butuh dipuji, orang butuh dihargai, orang butuh dilibatkan. Dan salah satu bagian yang saya temukan di dalam kitab Amos, pasal yang ke-8, ayat 11 dan 12 mengatakan demikian. Sesungguhnya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatinya. Suatu saat kitab Amos menubuatkan akan terjadi kelaparan, bukan makanan dan minuman, tetapi akan firman Tuhan. Sekarang pastilah belum, bahkan sekarang sepertinya mudah mendapatkan firman Tuhan oleh karena selama pandemi ini menyebabkan Zoom menjadi begitu berguna. Orang bisa mengikuti, orang bisa berkomunikasi, orang bisa hadir secara virtual.
kelompok PA yang ikut dalam kelompok saya bukan cuma yang ada di Jogja, juga yang ada di Jakarta. Bahkan ketika ada yang bepergian ke luar negeri pun, Amerika, dia bisa mengikuti acara pemahaman Alkitab ini dengan Zoom. Dan di YouTube, orang bisa menemukan banyak pendeta yang mengkhotbahkan apa yang menjadi firman Tuhan, pesan Tuhan, apa yang sesungguhnya diberikan untuk menjadi isi hatinya, untuk disampaikan lewat YouTube. Bahkan ibadah-ibadah gereja selama pandemi dilakukan melalui Zoom, melalui online, sehingga orang bisa mendengar, orang juga bisa mengikuti walaupun tidak hadir di ruang gedung gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum tiba masanya kelaparan akan firman, selagi firman Tuhan masih bisa kita dengar, khotbah masih bisa kita dengar, pemahaman Alkitab masih bisa kita ikuti, mari kita manfaatkan, mari kita syukuri, mari kita belajar baik-baik, menghisap dan meresapinya dengan baik-baik. Dan bila menjelang pandemi ini menurun, berkurang, berakhir, sebagian gereja mengeluh karena anggota jemaat belum sepenuhnya bersedia untuk ibadah onsite, datang di gedung gereja. Bahkan mungkin sebagian pendeta mulai berkata-kata menuduh anggota jemaatnya tidak bersedia hadir kembali dalam ibadah gerejanya karena mengikuti ibadah gereja lain. Ya, tidak bisa dicegah, tidak bisa dikekang. Anggota gereja sekarang bisa membuka ibadah yang ada di YouTube. Karena itu yang utama bukan memarahi anggota jemaatnya. Percuma melarang anggota jemaat supaya tidak usah ikut ibadah di tempat lain, kelompok lain. Yang lebih utama adalah introspeksi, memeriksa apakah ibadah di gerejanya itu sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, apakah ibadah di gerejanya berkualitas, apakah ibadah gerejanya mengenyangkan, membuat anggota jemaat pulang dengan jelas karena khotbahnya aplikatif, apa yang perlu dilakukan segera bisa dilakukan, atau semuanya itu tidak ada. Dan gembar-gembor menuduh gereja lain atau anggota jemaatnya lebih mementingkan jajan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bukan hanya dimiliki satu denominasi gereja. Firman Tuhan ada di Alkitab. Kebenarannya adalah selama seorang pendeta, selama gereja memberitakan firman Tuhan, didukung dan ditopang wibawa Tuhan, firman Tuhan itu pasti akan didengarkan. Dan tidak terlalu penting, bukan, ibadah itu diikuti 25, 50, 100, ataukah 400, bahkan 1000. Oleh karena yang penting adalah bagaimana ibadah itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, memberitakan isi hati Tuhan, dan dikelola dan didoakan. Oleh karena bisa jadi prosentase yang akan terjadi dalam semua ibadah masih tetap. Sebagian benih akan jatuh di pematang jalan yang keras, dipatuk burung iblis. Sebagian benih akan jatuh di tempat yang berbatu-batu, tidak bisa tumbuh dengan baik. Sebagian benih akan jatuh di semak-semak, kalah pertumbuhannya dengan semak-semak dan mati. Dan hanya 25% yang akan jatuh di tempat yang subur. Mari kita mengelola ibadah kita sebelum nanti menjadi sulit, bahkan menjadi tidak ada, bahkan menjadi kelaparan akan firman. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari segenap firman yang keluar dari mulut Bapa. Matius 4 ayat yang keempat.
Lebih penting daripada sekedar meributkan roti seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yesus sedang menunjukkan dan menyatakan bahwa ialah roti hidup yang turun dari surga. Ia adalah firman yang hidup, firman yang sudah menjadi manusia, dan dia sesungguhnya juga roti dari surga, roti hidup dalam wujud manusia. Dialah yang sesungguhnya mengenyangkan. Dialah yang sesungguhnya membawa kehidupan, membawa sukacita, membawa kedamaian, dan terutama membawa keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata-kata Yesus tentang roti mengingatkan saya akan nubuatan di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai semua orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 3, sebuah tawaran dari Tuhan yang lebih baik daripada gandum, yang lebih baik daripada air, bahkan anggur, yang lebih baik daripada susu, yaitu Tuhan menawarkan dirinya. Dengarkanlah aku, datanglah kepadaku, sedengkanlah telingamu, maka kamu akan hidup. Hidup yang kekal itu bukan soal bekerja. Hidup yang kekal bukan soal kita mesti berdoa lebih banyak. Bukan soal kita mesti beribadah dengan lebih sering. Bukan soal kita mesti berpuasa lebih banyak. Bukan soal kita mesti mempersembahkan korban, melayani, melakukan tindak-tindak kesalehan, ibadah maupun yang sebagaimana yang disebut dengan hal-hal yang saleh. Karena hidup yang kekal bukan hasil prestasi kesalehan kita. Hidup yang kekal adalah hidup milik Tuhan yang mau diberikan kepada kita. Hidup yang sesungguhnya tidak mungkin kita jangkau dan kita capai dengan usaha, dengan kerja, dengan apapun yang kita lakukan. Karena itu Yesus sedang mengajarkan supaya kita ini menyadari diri dan menempatkan diri dalam posisi kita itu mesti rendah hati, tidak bisa mencapai mendapatkan hidup kekal. Kita mesti datang kepada Tuhan dan menerima dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita butuh untuk tidak hanya bekerja, tidak hanya kenyang, kita butuh untuk mencari apa yang sesungguhnya diinginkan dan dimaksudkan oleh Tuhan. Percaya. Dan kemudian kita hidup di dalam iman percaya itu. Kita melakukan bukan lagi apa yang ingin kita lakukan, tetapi melakukan sebagaimana yang sesungguhnya Tuhan ingin kita ini melakukannya. Kita bukan hanya bekerja untuk kenyang. Kita bahkan bukan hanya bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita bukan hanya bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan gereja. Kita bekerja bersama dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita menjadi partner. Tuhan memanggil kita menjadi rekan sekerja. Tuhan memanggil kita menjadi wakilnya, manajernya. Karena itu butuh melekat kepada Tuhan.
Dan sekedar menggambarkan tentang hidup kekal, saya ingin mengutip peristiwa Musa ketika 40 hari 40 malam di Gunung Horeb. Mukanya diterpa Tuhan yang menyatakan dirinya dalam bentuk cahaya kemuliaan. Kulit muka Musa terus-menerus diterpa oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan ini bahkan kemudian meresap di muka Musa. Dan sesudah 40 hari 40 malam ketika Musa turun dari Gunung Horeb, tanpa ia sadari mukanya bercahaya. Cahaya itu milik Tuhan, tetapi Musa bersama dengan Tuhan menyebabkan muka Musa pun bercahaya. Demikian ilustrasinya dengan hidup kekal. Hidup kekal itu miliknya Tuhan. Jikalau kita hidup bersama dengan Tuhan, maka kita pun akan dialiri hidup kekal Tuhan itu. Dan kita kemudian akan ikut menjadi kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang saudara kerjakan saat ini? Apa yang sedang saudara upayakan? Apakah saudara sedang berupaya untuk berhasil? Saudara sesungguhnya mengerahkan segenap daya, kekuatan, bahkan memakai waktu seefisies mungkin untuk membuat saudara itu berhasil. Saudara sedang sibuk membangun kerajaan saudara sendiri. Tetapi apakah itu membangun kerajaan Allah? Mungkin tidak. Saudara mungkin pada saatnya akan mengalami bahwa ketika saudara hidup untuk diri saudara sendiri, ketika saudara sedang berupaya untuk memamerkan keberhasilan saudara, bisa jadi saudara ternyata gagal. Karena Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saudara tidak melibatkan Tuhan, Yohanes 15 ayat yang keempat. Atau saudara ternyata berhasil memanjat piramida Abraham Maslow. Saudara berhasil untuk mewujudkan diri saudara, dan sampai puncak saudara mampu mengaktualisasikan diri saudara. Tetapi ternyata di puncak keberhasilan karya kerja saudara, saudara tidak menjumpai apa yang saudara kejar. Ternyata saudara kesepian. Ternyata saudara tetap merasa kosong, hambar, dan sia-sia. Karena itu mari kita bukan mengejar apa yang berharga bagi diri kita. Mari kita mengejar apa yang berharga bagi Tuhan. Bila ternyata hari-hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari justru sedang merasa gagal, Bapak, Ibu sedang merasa saat-saat ini tidak berdaya, justru bukankah itu mudah untuk tidak mengandalkan diri yang ternyata memang payah, dan kemudian mengandalkan Kristus? Keberhasilan hanya akan terjadi ketika Kristus melalui Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan memakai kita. Keberhasilan yang akan memuliakan Tuhan, dan itu juga berarti memuliakan kita, hanya terjadi ketika kita bekerja bersama dengan Tuhan. Mana pusat perhatian saudara? Hidup dan karya saudara berupaya dan berusaha mendapatkan lebih banyak roti, ataukah saudara ingin untuk lebih banyak membagikan roti hidup, yaitu Kristus?
mari kita mensyukuri hidup kekal yang sudah diberikan Kristus dan sekaligus tawarannya untuk bekerja bersama dengannya, membagikan firman hidup bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudari. Amin.